Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gelora Brander. Saya Sukron, Wakil Ketua DPD Gelora Kabupaten Bekasi, sekaligus instruktur dari kursus online teknisi AC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen pendukung dari unit AC. Ada beberapa komponen pendukung, yaitu mulai dari ini bracket indoor, terus ini ada bracket outdoor seperti itu. Terus komponen pendukung yang ketiga yaitu ada kabel. Nah, kabel ini ada dua, bisa pakai kabel serabut atau pakai kabel kawat. Nah, kabel ini ada dua, maksudnya kabel yang dari sumber atau dari power listrik PLN, dan kabel nanti yang dipakai untuk kontrol yang dari unit indoor menuju unit outdoornya. Terus yang kemudian ada komponen pendukung lagi, yaitu pipa refrigeran atau pipa tembaganya, yaitu penghubung nanti sistem sirkulasi freonnya dari unit indoor ke unit outdoornya, nanti menggunakan pipa seperti ini. Nah, pipa ini dilapisi gabus, nanti akan saya jelaskan fungsinya apa. Terus kemudian ada komponen pendukung lainnya, yaitu selang pembuangan. Ini biasanya dipakai dari unit indoor menuju drainase atau untuk pembuangannya. Terus kemudian komponen pendukung lainnya, yaitu ini ada duct tape namanya, nanti akan saya jelaskan juga fungsinya. Ini isolasi. Terus ini ada komponen kecil, ini mur baut, dinabol, ini klem kabel, nah ini skru dan visernya. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan apa saja fungsi dari komponen-komponen pendukung unit AC ini. Yang pertama yaitu ini adalah bracket indoor. Bracket indoor ini berfungsi untuk sebagai gantungan unit indoornya. Jadi bracket ini nanti yang akan ditempel di tembok. Nah, ditempel di tembok nanti biasanya di sini dipakai menggunakan dibor dulu lubang-lubang ini, nanti dikasih visor dan di skru menggunakan skru seperti ini. Nah, kebutuhannya sesuai kebutuhannya, minimal ya 4 atau 5, sebelah sini, tengah, sama sini, minimal 5. Ini nanti ditempel di tembok seperti ini. Nah, cara masang dari bracket ini, jangan sampai nanti kalau kemiringannya salah. Artinya kalau pembuangannya adanya di sebelah kanan, maka minimal rata atau agak miring ke kanan sedikit tidak apa-apa. Karena kalau miringnya ke kiri, nanti pembuangannya dia tidak ngalir ke selang pembuangan, tapi malah balik ke sini. Akibatnya AC unit indoornya akan netes karena pembuangannya tidak lari ke selang pembuangan karena salah kemiringan. Ini perlu diperhatikan karena sangat penting masalah kemiringan ini, minimal rata aja. Nah, untuk membantu pemasangan ini biasanya di sini menggunakan water punch untuk mengetahui posisi rata atau kemiringannya seperti itu. Nah, dari bracket indoor ini di sini ada cantolan. Ini nanti yang akan nyangkut ke, jadi di unit AC indoor itu di belakang ada cantolan bagian atas, 2, dan di bawah. Di bawah ini juga ada cantolannya. Ini fungsinya untuk menggantungkan unit indoor di tembok. Oke, kita lanjut. Ini bracket outdoor. Nah, bracket outdoor ini berfungsi untuk sebagai penyangga unit outdoor. Nah, di sini ada beberapa lubang fungsinya. Nah, lubang ini nanti yang akan
dibor ke tembok menggunakan dinabol. Ini dinabol seperti ini, fungsinya nanti dia dibor ke tembok buat ngikat nempelin ke tembok dari bracket odor ini. Nanti akan seperti ini kalau sudah dibor. Nah, seperti ini. Nanti unit odornya duduk di atas ini. Nah, lubang-lubang ini nanti akan ketemu kayak soket dari odornya yang dan dibaut menggunakan murbaut seperti ini. Ini fungsinya nanti di sini untuk baut kaki-kaki di odornya. Nah, perlu diperhatikan dalam pemasangan bracket ini antara dua bracket itu nanti harus untuk pemasangannya harus diukur dulu jarak kaki dari unit odor yang akan digunakan. Jangan sampai sudah ditempel ternyata kurang rapat atau kurang renggang. Harus diukur dulu menggunakan meteran. Nah, beberapa untuk bracket odor ini ada beberapa macam merek dan ukuran. Biasanya kalau yang agak gede seperti ini buat AC yang lebih gede, misalkan ukuran 1,5 atau 2 PK. Kalau untuk setengah atau 1 PK biasanya para teknisi itu menggunakan bracket odor yang lebih kecil. Ya, kembali lagi karena yang lebih kecil pasti lebih murah seperti itu. Oke, saya taruh dulu ini untuk bracket odor. Kita lanjutkan yaitu komponen pendukung yang lainnya, yaitu pipa. Nah, pipa AC ini terbuat dari tembaga. Ada beberapa macam ukuran pipa AC. Kalau pipa yang saya bawa ini ukurannya yaitu 1/4 setengah in. Yaitu yang 1/4 itu yang kecilnya, yang satunya setengah innya, seperti itu. Tergantung dari, jadi kalau ukuran pipa ini tergantung dari unit AC yang akan dipasang. Biasanya kalau untuk setengah PK 3/4 sampai dengan 1 PK itu menggunakan ukuran 3/8 1/4. Nah, kalau untuk 2 PK yang biasanya menggunakan ukuran setengah 1/4 in. Nah, ini yang saya bawa untuk ukuran AC dengan kapasitas 1,5 PK atau 2 PK. Ada ukuran pipa untuk AC 2 PK yang lebih besar. Misalnya untuk beberapa merek yang sekarang bermunculan itu ada yang menggunakan 1/4 5/8. Jadi ininya untuk tekanan tingginya 1/4, tapi untuk low pressure-nya menggunakan ukuran 5/8. Salah satu contohnya AC Daikin seperti itu. Nah, di dalam pipa tembaga ini di sini dilengkapi dengan gabus. Gabus ini berfungsi untuk melindungi kondensasi. Ya, kenapa dikasih gabus, ya kan? Karena kalau ini nggak dikasih gabus, suhu dingin yang melalui pipa ini nanti akan habis di jalan. Jadi suhu dinginnya kebuang, tidak nyampe unit indoor. Kalau tidak nyampe unit indoor, nanti akibatnya indoornya kurang dingin gitu. Kenapa harus dilengkapi gabus seperti ini? Nah, jadi seandainya kita memasang unit AC tapi pipanya nggak dilengkapi dengan gabus, pasti hasilnya tidak maksimal seperti itu. Nah, kemudian tadi belum saya jelaskan ya fungsi dari pipa ini, yaitu penghubung sirkulasi gas freon antara indoor dan outdoor, yaitu yang freon dipompa dari kompresor menuju indoor dan disedot ke kompresor atau ke outdoor lagi seperti itu. Jadi penghubungnya adalah pipa seperti ini. Oke, jadi untuk masing-masing kapasitas AC biasanya akan berbeda, yaitu misalkan setengah PK, 1/4, 1 PK itu biasanya satu ukuran. Kalau 1,5 sampai 2 PK biasanya satu ukuran, atau ada yang berbeda juga. Atau AC yang 5 PK itu pasti ukurannya akan berbeda lagi seperti itu. Kemudian biasanya untuk pemasangan pipa ini
dilengkapi dengan duct tape. Nah, duct tape ini berfungsi nanti akan dililitkan ke unit ke pipa. Nah, fungsi dari duct tape sama, untuk memaksimalkan mencegah kondensasi, nanti dililitkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya untuk sama tadi, untuk memaksimalkan pencegahan kondensasi dari suhu yang ada di dalam pipa ini. Terus yang komponen selanjutnya akan saya bahas, yaitu kabel. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi kabel kita bisa menggunakan jenis kabel kawat atau kabel serabut. Nah, untuk ukuran kabel biasanya menyesuaikan dengan daya AC yang akan dipasang. Jadi kalau misalkan kita masang AC setengah PK, 3/4 atau 1 PK, bolehlah kita menggunakan kabel misalkan 2 kali 1,5 atau 3 kali 1,5 yang sistem menggunakan ground, seperti itu. Yang minimal lebih amannya untuk diameter kabelnya 1,5 mili, seperti itu. Ya, kadang teknisi menggunakan 2 kabel, ada juga yang menggunakan sistem 3 kabel. Biasanya kalau 3 kabel dia karena menyambung ke groundnya, seperti itu. Yang tadi saya sampaikan di awal, jadi kabel AC ini ada kabel power dan kabel kontrol. Fungsi dari kabel power yaitu menghubungkan arus listrik dari PLN ke unit indoor. Nah, di unit indoor nanti masuk ke PCB, di dalam PCB akan diproses. Kemudian kabel berikutnya yaitu kabel kontrol. Fungsi dari kabel kontrol yaitu memberikan sumber listrik ke unit outdoornya atau memberikan trigger ke unit outdoornya. Jadi unit outdoor itu akan dikontrol dari unit indoornya melalui PCB kontrolnya. Kapan dia nyala, kapan dia mati, itu nanti dikontrol oleh unit indoor di dalam PCB-nya melalui yang dihubungkan dengan kabel kontrol tersebut. Nah, kabel kontrol ini biasanya dihubungkan melalui terminal-terminal yang sudah disediakan baik di unit indoor maupun unit outdoornya. Baik, akan saya lanjut untuk komponen pendukung berikutnya, yaitu selang drain atau selang pembuangan. Nah, selang pembuangan ini biasanya disambungkan dengan selang pembuangan yang bawaan dari unit indoor, karena bawaan dari unit indoor itu kan cuma setengah meter biasanya. Nanti disambung untuk panjangnya sesuai kebutuhan. Kalau 2 meter ya 2 meter, 3 meter ya 3 meter, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya biasanya ini di duct tape jadi satu seperti ini dengan kabelnya seperti ini. Nanti baru dililit duct tape agar terlihat rapi. Nah, itu nanti untuk teknis cara pemasangan di materi berikutnya. Nah, dalam pemasangannya yang perlu diperhatikan yaitu terkait posisi, terus kerapian, dan juga yang pastinya adalah keamanan yang harus sangat diperhatikan oleh para teknisi. Oke, ada satu lagi, ini ada solasi. Nah, solasi ini biasanya dipakai kalau kita nyambung kabel. Solasinya seperti ini, solasi listrik. Ya, baiklah teman-teman, sahabat Gelorapreneur, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi komponen pendukung dari unit AC ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti materi-materi berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.